Hai, untuk suka kimia kali ini kita mau bahas latihan ulangan harian dari struktur atom dan sistem periodik. Tapi kita mau bahas di struktur atomnya dulu ya untuk part satunya. Oke, untuk soal nomor 1 di sini adalah ini ada yang salah nih, aku hapus dulu ya. Sepertinya ini salahnya seperti ini. Sebentar ya, ini kita benerin dulu. Nah, ini ABCD-nya yang ini harusnya. Ya, oke. Jadi di sini ini C-nya pindah ke sini. Nah, D-nya pindah ke sini. E-nya pindah ke sini. Nah, seperti itu. Oke, berikut ini yang merupakan partikel penyusun atom yang paling tepat adalah yang mana? Ya, jadi skema penyusunan atomnya adalah partikel atom terdiri dari inti atom atau yang disebut nukleon. Kalau kita mau gambar gini, ini skemanya aja ya. Misalnya ada yang positif yaitu proton dan ada yang tidak bermuatan yang disebut neutron, sedangkan ada elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah inti yang terdiri dari proton, lalu neutron, dan ada elektron yang mengelilinginya. Seperti itu. Jadi yang benar coba kita cek. Inti atom terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi elektron pada orbit tertentu. Ini jawabannya udah yang A. Kalau positron, nah ini salah. Inti atom terdiri dari elektron dan neutron, ini salah. Ya. Ini juga salah. Proton dan elektron salah. Ini positron salah juga ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut yang merupakan teori atom Dalton itu yang mana? Untuk nomor 1 ya, atom-atom dalam unsur adalah identik tetapi berbeda dari atom-atom unsur lain. Betul, ini masih teori atom Dalton. Atom tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan dan diubah. Hanya bisa ditata ulang melalui reaksi kimia. Ini juga betul, Dalton. Senyawa merupakan gabungan dari 2 atom atau lebih atom. Ini juga betul. Atom terdiri dari inti atom yaitu proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Nah, untuk teori atom Dalton belum bisa membagi atom itu terdiri dari proton ataupun neutron dan elektron. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Berikut ini yang merupakan model atom Rutherford itu yang mana? Kalau kita lihat di sini, yang A adalah model atom dari Dalton. Ini ada inti atom dikelilingi oleh elektron ya, atau di sini kalau kita sebutnya adalah awan elektron di sekitar inti, maka ini kita bisa sebut dengan mekanika kuantum. Ini boleh mekanika kuantum. Kalau ini adalah awan elektron ya. Sebenarnya ini kurang jelas. Ini seperti roti kismis ya, yang seperti roti kismis ini adalah teori atau model atom dari Thomson. Jadi dia dibilangnya seperti roti kismis karena ada kismisnya ya, yang negatif-negatif ini. Yang di sini adalah model atom dari Niels Bohr. Ya, dari Niels Bohr. Sudah ada kulit ya, kulit KLMN. Oke, yang terakhir ini adalah baru nih Rutherford. Jadi jawabannya yang E untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 di sini. Oke, sebentar kita naikin ke atas. J.J. Thomson ya merupakan salah satu ilmuwan yang mengemukakan ya tadi ya,
Thomson, model atom sekaligus ilmuwan yang menemukan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang tadi dibilang seperti roti kismis ya, yang tersebar dalam atom. Nah, model atom tersebut masih memiliki kekurangan sehingga disempurnakan kembali oleh Rutherford. Kelemahan dari model atom Thomson yang disempurnakan oleh penemuan Rutherford adalah apa? Ya. Jadi ini jawabannya adalah ini jawabannya adalah B ya, lebih cocok ke B. Tidak menjelaskan susunan partikel positif dan negatif yang ada ya. Ini juga kurang tepat. Ini beda ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor, wah ini nomornya salah nih, harusnya 2, 3, 4. Oh ini masih salah nomornya, nanti kita ganti dulu ya. Kita lanjut di nomor 5, penemuan di model atom yang terakhir dipergunakan sebelum adanya model atom mekanika kuantum atau disebut dengan model atom modern, sekaligus melengkapi kekurangan dari model atom Rutherford. Adapun keunggulan dari model atom Niels Bohr yang tepat adalah, oke, sekarang kita lihat membuat hipotesis bahwa atom terdiri dari inti atom dan elektron pada kulitnya. Ini kurang tepat. Lalu yang B adalah menjelaskan alasan elektron mengitari orbital pada tingkat energi ya tertentu. Nah, ini betul nih. Lebih tepatnya ini menjelaskan alasan elektron mengitari orbital dan tingkat energinya tertentu ya. Yang C dan meningkatkan minat peneliti lebih lanjut, ini kurang tepat ya. Ini menemukan partikel lain yang lebih kecil penyusun atom juga kurang tepat, sama menjelaskan susunan inti atom juga kurang tepat. Oke, nomor 6, penemuan elektron diawali dengan adanya percobaan yang dilakukan oleh K.F. Brown yang mengaliri listrik pada tabung hampa dari kaca, yang selanjutnya dikembangkan lagi oleh Sir William Crookes melalui percobaan tentang tabung sinar katoda. Dan dari hasil percobaan itu disimpulkan beberapa sifat dari sinar katoda. Berdasarkan percobaan tersebut ya, yang tidak termasuk sifat-sifat dari sinar katoda menurut Sir William Crookes. Nah, yang tidak termasuk, misalkan kita lihat yang A, merambat dalam garis lurus dari kutub negatif ke kutub positif, ini betul. Dapat dibelokkan oleh medan magnet ke kutub positif, iya. Dapat dibelokkan oleh medan listrik ke kutub positif, iya. Tidak tergantung pada jenis zat, iya. Ini memiliki muatan sebesar 1,76. Nah, ini tidak termasuk ya. Ini merupakan sebenarnya hasil percobaan J.J. Thomson ya, di mana elektron itu muatannya minus 1,76 kali 10 pangkat 8. Oke, sekarang kita lihat di sini nomor 7. Hasil penemuan dari percobaan yang dilakukan oleh Robert A. Millikan yang dikenal dengan percobaan tetes minyak Millikan ya. Tetes minyak Millikan adalah yang mana? Jadi diketahui massa 1 elektron, ini salah, bukan 9. Diketahui, oh ini bukan massa elektron ya. Jadi lebih percobaan tetes minyak Millikan itu lebih ke muatan. Diketahui bahwa muatan 1 elektron gitu adalah 1,6. Jadi bukan massa 1 elektron, tapi muatan 1 elektron adalah 1,60219 ya, kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Jadi muatan elektron ini, atau negatif, boleh ditulis negatif, 1,6 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Ini 67, harusnya ini nomor 8. Kita isi deh nomor 8 ini. Kayaknya penomorannya salah ya. Ini kita bentar. Ini kita angkat dulu. Nah, nomor 7 dan ini harusnya nomornya 8. Oke, pasangan unsur yang saling berisotop. Isotop adalah yang memiliki nomor atom sama. Unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama. Nomor atom sama itu adalah di bawah. Nomor atom biasanya letaknya di bawah, ya. Nomor atom sama biasanya letaknya di bawah nomor atom itu. Ini 35 sama 45 salah. Ini adalah atasnya yang sama. Ini adalah isobar. Isobar nomor massa, ya, nomor massa sama atau di atasnya, karena nomor massa biasanya itu terletak di atas. Kalau ini, nah ini isotop, bawahnya sama 33 dan 33 meskipun atasnya berbeda. Yang ini berbeda nomor atomnya, ini juga berbeda, ini juga berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Berdasarkan data tersebut yang merupakan unsur yang saling berisobar. Ingat tadi isobar adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massa tapi sama. Nomor massa sama biasanya letaknya di atas. Oke, kita lihat pilihannya 1 dan 2. 1 30 20, 2 30 sama 15. Ini betul karena atasnya sama-sama 30. Ini jawabannya sudah betul, ya. Ini tadi nomor 8, maka ini pasti nomor 9. Kita lanjut, ini kayaknya penomorannya nih salah nih. Ya, ini kita lihat dulu di sini. Nah, kita lanjut ke nomor 10. Tadi sudah 9. Sekarang nomor 10, ini nomor 11. Jumlah maksimum elektron yang dapat menempati subkulit P. Jadi ada S maksimumnya 2, P maksimum 6, D maksimum, ini D-nya juga aku tulisnya D kecil harusnya. D maksimum 10, F maksimum 14. Jadi nanti subkulit P. Subkulit ada S, P, D, F. S itu maksimum 2, P itu 6. Berarti ini 6. Ini S. Ini D. Ini subkulit F. Seperti itu. Nah, di sini suatu ion Y min. Kita lihat di sini ada ion Y2 min, ya, min 2 atau 2 min. Sama ya, memiliki, atau ini kita hapus dulu deh, ini yang benar dulu nulisnya, Y 2 min atau min 2 seperti itu. Kalau Y 2 min, elektronnya adalah 15, neutronnya adalah 23. Maka simbol unsur yang tepat berdasarkan keterangan di atas, maunya pilihan gandanya Y aja dalam bentuk netral. Ingat, minus itu artinya menangkap atau menerima elektron. Menerimanya sebanyak berapa? Kalau dia min 2 ya sebanyak 2. Kalau nanti ini tandanya min 3, sebanyak 3. Menerima elektron sebanyak ini sesuai 2, ya. Jadi sebelum, kalau masih netral seperti ini, berarti dia belum menerima atau menangkap elektron. Karena pada saat sudah menerima elektron ini adalah 15, maka pada saat belum menerima dia harusnya di sini 13 gitu. Ya. 13 tambah 23. Di sini 13 tambah 23 jadi 36 di sini ya, 36. Harusnya seperti ini. Jadi kalau Y2 min artinya dia sudah menerima atau menangkap 2 elektron. Jadi 15 itu ketika sudah menangkap 2 elektron. Maka sebelum menangkap 2 elektron ya 13. Berarti jawabannya yang D.
Kalau minus itu dia menerima, nanti kalau ada juga misalkan Y plus 3, plus itu artinya melepas, kebalikannya ya, melepaskan elektron. Melepaskan elektronnya berapa banyak? Tergantung angkanya ya. Kalau 3 plus ya melepaskannya 3, kalau 6 plus berarti melepaskannya 6. Oke, ini juga kita salah nih, ini harusnya di nomor 12 kita. Lanjut. Berdasarkan simbol tersebut, pernyataan berikut yang benar tentang jumlah elektron, proton, dan neutron secara berurutan. Oke, ini atomnya adalah X54519. Berarti proton, elektron, neutron. Proton atau elektron kalau dia netral sama dengan nomor atom, berarti 19, elektron juga 19. Neutron tinggal atas kurang bawah aja. 45 kurang 19. 15 dikurang 9 itu 6, 3 dikurang 1 2. Jadi 19 19 26. Ini A udah dapat jawabannya untuk protonnya, untuk elektronnya 19, protonnya 19, neutronnya 26. Ini bukan nomor 10 lagi, ini kita rubah. Ini jadi nomor 13. Ion dari suatu unsur memiliki jumlah proton 18, elektron 22. Ini sudah bentuk ion ya. Neutron 34. Maka konfigurasi elektron yang tepat saat unsur dalam keadaan stasioner, jadi belum membentuk ion. Jadi pada saat ya jumlah protonnya 18, sedangkan ini bentuknya ion, protonnya itu 18. Ya, elektronnya jadi 22. Harusnya kan kalau netral proton sama neutron ya, ini sama-sama 18 ya. Maka kalau 22 berarti dia sudah menangkap sebanyak 4. Nih, berarti kalau menangkap 4 min 4 ionnya seperti ini ya. Jadi harusnya di sini adalah 18. Nah, yang 18 yang ini kan ya. Ya. Neutronnya sih nggak ngaruh kalau kita mau lihat konfigurasi elektron, karena yang dilihatnya adalah elektron aja. Dia mau saat stasioner, yaitu saat dia tidak berbentuk ion, masih netral seperti ini ya. Tadi proton elektronnya kan sama, jadi 18. Jadi kulitnya adalah terdiri dari K, L, M. K itu maksimum 2, L itu maksimum 8, M itu sebenarnya maksimum 18, KLMN 8, 2, 8, 18, 32 dan seterusnya ya. Nah, karena di sini X-nya tadi 18 ya. Ya, tadi ini kita lambangkan dengan X ya untuk unsurnya. Maka 18 itu 2, maksimum udah penuh, 8 maksimum kulit kedua udah penuh, 2 tambah 8 10, berarti biar 18 ya 8 lagi. 2,8,8 gitu. Jadi kalau belum penuh M-nya itu kan maksimum 18, kalau kurang dari 18 harus diisi dengan 8. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 14, perhatikan simbol ya unsur berikut. Jadi ada A3021. Berdasarkan keterangan di atas, 4 bilangan kuantum yang paling tepat adalah yang mana? Oke, kalau kita lihat di sini 4 bilangan kuantum. Kita buat A. Yang kita ambil bawahnya aja, yang nomor atomnya aja atau elektron ya, kalau dia netral seperti ini. 4 bilangan kuantum, sebelumnya kita harus menentukan konfigurasi elektronnya. Jadi aku cara mudahnya gini, aku bikin D. Aku caranya seperti ini. Nanti ini caranya ini, ada cara khusus ini bisa dilihat di konfigurasi elektron. Jadi aku nggak jelasin dari awal lagi ya, karena ini latihan ulangan, jadi aku langsung bahas. Oke, di sini penomorannya bagaimana? Urutannya berdasarkan aturan Aufbau. Dari yang kecil dulu 1, ketemu S lagi ya 2, ketemu lagi ya 3, ketemu lagi 4. Jadi berurutan. Ya. Lalu di sini P itu dimulai dari 2. Kenapa nih depannya 2? Berarti 2. Ketemu lagi berarti 3. Kalau ini D dimulai dari urutan ketiga, 3S, 3P, 3D. Walaupun di sini ada 4S, jadi 3D dulu.
Ini urutannya. Nah, pengisian atasnya ini adalah pengisian elektronnya. Sebanyak apa? Sebanyak ini, jumlah elektron ya. Jumlah elektronnya 21. Ingat, S itu maksimum 2, P maksimum 6, D maksimum 14. Nanti kalau misalnya dilanjutkan ada F itu maksimum 14 ya. Kita isi jadi 2 maksimumnya, belum, ini kan masih 21. 2, P itu 6 maksimumnya, S2 lagi, P6 lagi, S2 lagi. Ini baru 2 tambah 2 4, ini 10 sampai sini, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 20. Maunya 21, maka isi sisanya. Ya, D itu maksimum 10. Ini kita pakai 1 saja. Karena kita menentukan bilangan kuantum, kita ambil yang paling terakhir, yang ini 3D1. Artinya 3 ini menunjukkan bilangan kuantum utama atau N-nya 3. Jadi kalau nanti nilai terakhirnya 5D, berarti 5 itu adalah N-nya. Lalu D ini ada artinya dalam L ya. Jadi L-nya itu terdiri dari apa? Nanti ada huruf S, P, D, F. Nilai L-nya berapa? Kalau L itu sudah ketentuan, S itu 0, P itu isinya 1, D itu artinya 2, F itu 3 ya. Karena di sini hurufnya adalah D ya, maka kita ambil D. Nah, D itu 2, jadi L-nya sama dengan 2. Bagaimana dengan magnetik? Magnetiknya karena mengikuti nilai L. Kalau L-nya 2, maka kita harus buat kotak dari minus 2 sampai positif 2. Kalau misalnya nanti nilainya P, kita buat kotaknya dari min 1 sampai plus 1. Contohnya seperti ini ya, dari minus 2, min 1, 0, positif 1, positif 2. Seperti itu. Kalau nanti P dari min 1, 0, plus 1. Kalau S ya kotaknya 1 aja, isinya bawahnya 0. Dan kalau 3 dari minus 3 sampai plus 3. Ini adalah M-nya. Lalu isinya berapa? Isi dengan yang atas ini nih, elektron yang paling atas ya, 1. Kita isi dengan 1. Nah, maka dapat ya, karena di sini keisinya paling akhirnya ini, maka magnetiknya adalah min 2. Seperti itu. Lalu spinnya, nilai spin hanya ada 2 ya, plus 1/2 jika ke atas seperti ini kan pertama isi kan ke atas. Kalau nanti min 1/2 itu spinnya ke bawah. Berarti udah dapat ya, spinnya ini kan ke atas, jadi positif 1/2. Nilainya N-nya 3, L-nya tadi 2 ya, L-nya 2, magnetik min 2, spin plus 1/2. Ini untuk konfigurasi elektron ataupun penentuan bilangan kuantum khususnya sudah ada di video, khususnya sudah ada, bisa dicek di playlistnya ya. Berarti N-nya 3, L-nya 2, M-nya min 2, 3, 2, min 2. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal 15. Jika suatu unsur memiliki konfigurasi ini, maka letak golongannya adalah berapa? Ini adalah pengisian tingkat energi dari yang rendah sampai yang paling tinggi berdasarkan aturan Aufbau. Maka boleh untuk menentukan golongan kita urutkan dulu kulitnya, boleh. Ini benar dan yang bawah ini lebih, ini benar, kita urutkan aja. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ini jangan 4, 3 dulu. 3D 10, habis itu baru 4, 4S2 ya. Ini kita hapus deh, gak kelihatan angkanya ya. 4S2, 4P5 seperti ini. Maka di sini kalau kita lihat golongan itu adalah karena berakhirnya ini di P itu tidak bisa berdiri sendiri. P itu tidak bisa berdiri sendiri, maka kita ambil 2. Jadi S2 tambah P5. Karena apa? Karena P nggak boleh sendiri, jadi harus diambil depannya. 2 tambah 5 itu 7. Karena S dan P itu A, jadi golongannya 7A.
Ya, untuk penentuan golongan sebenarnya sudah juga secara khusus di video sebelum-sebelumnya. Jadi bisa cek di playlist. Kenapa? Karena golongan S misalnya berakhirnya di S aja nih, ya. Boleh S-nya, S itu tidak butuh bantuan, tidak ada teman, boleh langsung 1A. Kalau isinya 2 ya 2A. Tapi kalau P dia harus S tambah P. Tadi S maksimum 2, P-nya berapa diisi di sini? Maka misalkan tadi P-nya 5 berarti 7, kalau P-nya 6 berarti 8A, seperti itu. Lalu kalau S nanti ada tambah D, ini nanti titik-titik golongannya B ya. Oke, ini adalah 7A. Kita balik lagi ke 7A, berarti jawabannya D. Ini nanti bisa dicek ya untuk video sebelum-sebelumnya. 16. Ion X- dari suatu unsur memiliki jumlah elektron 18. Neutronnya itu 35, maka konfigurasi elektron yang tepat saat unsur dalam keadaan stasioner adalah yang mana? Oke, berarti kita tulis dulu deh. Dia bentuknya ion X-. Dalam ion X- ini memiliki elektron jumlahnya 18, neutronnya 35. Sekarang min. Jadi ini bentuknya adalah ion. Min itu artinya apa? Min itu artinya, ada artinya menangkap atau menerima. Boleh menerima atau boleh menangkap. Menerima atau menangkapnya sebanyak berapa? Sebanyak angka yang ditulis di min ini. Kebetulan ini tidak ada angka, berarti menerimanya 1 elektron. Nanti kalau X2 min atau min 2, ini menerimanya 2 elektron. Kalau 3 min ya 3 elektron. Nanti kalau dia simbolnya adalah X, nanti ada plus, ini artinya melepas, kebalikannya ya. Melepas elektron. Sebanyak berapa? Ya sama, tergantung angka yang tertulis di atas. Karena ini maunya adalah keadaan stasioner, jadi dia masih dalam keadaan netral. Jadi dalam bentuk X saja, bukan ion seperti ini ya. Jadi dalam bentuk netral. Dalam bentuk netral dia belum menerima 1 elektron pastinya. Maka elektronnya adalah, ini kan setelah menerima 1 dia 18. Maka sebelum menerima 1 dia adalah 17. Tinggal dikurang aja, 18 dikurang 1. Jadi elektronnya 17. Sedangkan neutronnya tetap. Nah, 17 ini akan jadi nomor atom di atom netral. Jadi konfigurasinya kan memang berdasarkan elektron ya. Kita buat lagi sisi-pasi ya. Sisi-pasi di misalkan. Seperti tadi 1, 2, ketemu lagi 3, ketemu lagi 4. Ketemu lagi dengan 2 karena setelah 2 ini 3 berarti 3. Ini 3 dulu ya. Karena dia 17, ini adalah 17, isi 2, 2, 6. Maksimumnya P itu 6. S itu 2, 2, 6. Ini 18 ya, berarti lebih. 10, 12, 18, dia maunya 17. Berarti ini kita hapus dulu, yang ini kelebihan. Nggak usah, ini juga kelebihan, bukan 18, tapi dia 15. Berarti dia 17, sorry. Ini 17 maunya. Berarti ini 5. Ya, 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 itu 12, tambah 5 itu 17. Berarti ini adalah konfigurasi elektronnya. Berhenti di 3P5. P5. Nah, ini yang di C ya. Kita lanjut ke nomor 17. Ion X3+ dari suatu unsur memiliki jumlah elektron 18, neutronnya 65. Maka letak periode dan golongan dari unsur tersebut adalah berapa? Jadi ingat, X3+ atau plus 3 sama. Plus itu artinya melepas ya. Melepaskan. Sebanyak berapa melepaskan? Karena di sini angkanya 3, ya melepaskan 3 elektron. Kalau angkanya 4, ya melepaskannya 4. Ingat, kalau dia min, dia menerima ya. Dalam bentuk X3+, dia elektronnya ada 18, neutronnya ada 65. Pertanyaannya letak periode dan golongan, maka kaitannya dia harus berbentuk, kita buat dulu menjadi netral atau stasioner. Nah, di sini X-nya
adalah pada saat netral. Apa tuh netral atau stasioner? Dia belum berbentuk ion seperti ini. Ini kan bentuknya udah ion. Jadi sebelum melepas 3 elektron. Jadi elektronnya jumlahnya awalnya berapa gitu. Sebelum melepas 3 ya tinggal ditambah aja 18 ditambah 3. Jadi 18 tambah 3 itu 21 ya. Jadi elektronnya sebanyak 21 ini yang akan kita buat konfigurasi elektronnya. Ya kita buat lagi. S sisi pasi D ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ini 2, ini 3, ini 3. Ini sudah berulang-ulang ya, harusnya hafal. Lalu karena 21 di sini ya letak 21, maka ini harus total elektron di atasnya harus 21. Kita isi dengan 2, maksimum 6, 2, 6, 2, 1. Karena 21. Ini 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20 tambah 1, 21. Maka periodenya lihat dari angka yang di bawah ini 1, 2, 3, 4, 3. Lalu periodenya yang mana? Ingat, periode adalah angka yang di bawah yang paling besar, itu menandakan kulit. Maka periodenya yang ini nih, yang paling besar kan 4, periodenya 4. Golongannya yang mana? Golongan itu karena D berhentinya di D. Ingat, D atau P tidak bisa berdiri sendiri, maka kita ambilnya 2. Jadi 2 itu maksudnya seperti S-nya 2 ditambah D-nya 1. 2 tambah 1 ini 3. 3 karena S tambah D itu adalah B. Kalau S tambah P adalah A golongannya ya. Maka periodenya 4 ini, golongannya 3 ini. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 18. Berikut ini deret bilangan kuantum yang tidak mungkin dimiliki oleh suatu elektron. Jadi nggak mungkin dimiliki ya. Ingat, bilangan kuantum yang tidak dimiliki. Berarti kita lihat untuk yang A, N-nya 2, berarti 2 itu maksudnya seperti apa? Maksudnya depannya itu 2. Kita langsung aja ya. Yang A ini berarti 2. L itu 0, 2S. Masih ada nih S, 2S. Betul. S itu kan berarti kita buat di sini deh. S, P, D, F. S itu nilainya 0, 1, 2, 3. Karena di sini S itu 0, orbitalnya harusnya cuma 1, 0. Kalau P ini orbitalnya dari -1 sampai +1, -1, 0, +1 seperti ini. Maka kalau dia L-nya 0, berarti kan S itu harusnya cuma 0 aja, nggak ada -1. Ini tidak mungkin. Jawabannya A. Oke, udah salah di sininya. Oke, yang B. Yang B itu adalah N-nya 3. L-nya 1, berarti 3P boleh. Ingat, kalau P itu kan mewakili 1. Jadi -1 sampai -1, 0 + 1. Di sini -2, nggak ada -2 di sini kecuali kalau dia D. D itu mulai dari -2 sampai +2. -2, -1, 0. +1 +2 seperti ini. Kalau 3 ya -3 sampai +3. Ini juga salah nih. Berarti yang salahnya 2 harusnya. Kalau ini masih nomor ini 3, L-nya 2, 3D. Ingat D itu dari -2 sampai +2, ini masih masuk ya. Masih masuk. Ini 4. Berarti depannya 4, L-nya aja 1, berarti mewakili P karena M-nya 0 masih masuk. Ini N-nya 5, berarti 5. L-nya 3, berarti F. +1 masih masuk, masih boleh ya. Ini ternyata jawabannya ada 2 yang betul, A dan B. Kita lanjut ke nomor 19. Oke, di nomor 19, jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom Fe26. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya 1s2, atau boleh kalau belum hafal seperti tadi, kita buat dulu sisi pasinya, sisi pasi D. Oke, lalu kita nomorin. Nomor 1, ketemu lagi kedua, ketemu lagi 3, ketemu lagi 4. Ini dimulai dari 2P-nya.
setelah itu ketemu lagi 3, D dimulai dari 3. Karena maunya 26, berarti isi dengan 26. 2, 2, 6, 2, 6, 2, baru 20. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Karena maunya 6, berarti 3D 6. Nah, jumlah elektron yang tidak berpasangan. Logikanya ini pasti berpasangan. Karena kalau sebelum berpasangan dia tidak mungkin naik ke kulit berikutnya. Jadi ini pasti sudah berpasangan nih. S itu kan seperti ini, ya. Karena isinya 2, 1, 2, pasti berpasangan, ya. Karena sebelum berpasangan dia tidak akan pindah ke tingkat berikutnya. Ya, sekarang kita cek yang D. D itu dari minus 2, ya. Nilai L-nya kan tadi ya. Dari minus 2 ke plus 2. Ini 0, positif 1, positif 2. Isinya dengan 6, berarti kita isi sama 6 buah elektronnya. 1 ke atas dulu, ingat ke atas dulu penuhi. 2, 3, 4, 5. Karena 6 ke bawah 1. Berhenti di sini, ya. Di min 2 penuhnya, ya. Maka yang tidak berpasangan, pertanyaannya kan tidak berpasangan, maka sisanya ini tidak berpasangan, ini belum, ini belum, ini belum. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang tidak berpasangan ada 4 buah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Konfigurasi elektron berikut yang menunjukkan adanya larangan Pauli. Larangan Pauli menyebutkan bahwa tidak ada, ya, tidak ada suatu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama yang menempati. Jadi misalkan mengisi orbital, maka orbitalnya spinnya tidak ada yang sama. Jadi spinnya harus berbeda. Spin berbeda. Maksudnya spin berbeda seperti apa? Misalkan ada 3 seperti ini. Spin itu ada yang ke atas, yaitu nilainya ke atas ini nilainya positif 1/2. Kalau ke bawah ini nilainya min 1/2. Jadi spinnya tidak harus berbeda, tidak boleh sama. Jadi dia harus berbeda seperti ini. Nah, isi dulu ke atas, ke bawah. Nggak boleh dia sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Itu adalah larangan Pauli. Jadi ini betul, satu ke atas satu ke bawah. Oke. Ini sama-sama ke atas, ini tidak boleh. Ini adalah larangan Pauli. Jadi jawabnya yang B. Ini ke bawah, ke atas, ya. Walaupun ini kalau berdasarkan pengisian ini harusnya ke atas dulu baru penuhin ke bawah, ya. Kalau berdasarkan pengisian ini juga kurang tepat. Tapi karena larangan Pauli itu spinnya harus berbeda, yang lebih cocok yang ini nih, karena dia spinnya memang sama, yang lebih tepat. Jadi harus ke atas dan ke bawah. Oke. Nomor 21. Berikut ini yang merupakan molekul unsur. Molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari unsur-unsur yang sama. Jadi unsur-unsurnya sama. Ya, ada 2 atau lebih, seperti O-nya ada 2, nitrogennya 2, S-nya 8, kan sama. Kalau molekul senyawa beda. Senyawanya ada lebih dari 1, tapi beda. H2O, NH3 ini beda, ya. Kita cari yang sama. Ini beda semua, ini senyawa masuknya, ya. Ini atom atau unsur, salah. Ini unsur atau hanya atom. Ini masuknya senyawa. Ini molekul unsur, ini ada molekul senyawa dan unsur saja. Ini juga kurang tepat. Oke, nomor 22. Perhatikan diagram orbital atom A berikut. Ini adalah Niels Bohr, ya. Pengisian berdasarkan konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr. Jadi dia berdasarkan kulit, ya, berdasarkan kulitnya. Kita cek di sini. Nah, kulit yang pertama, yang ini yang paling dalam di sini, ini 1, ini 2, diisi oleh 2. Dia terdiri dari K, L, M, N dan seterusnya. Maksimum 2K, maksimum 8L, baru pindah ke M, ya. 2, 8, 18. Kita cek
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kulit kedua. Kulit ketiga 1, 2, 3, 4 ternyata hanya sampai kulit ketiga. Artinya apa? Berdasarkan data orbital tersebut, maka pernyataan yang tepat tentang letak unsur tersebut adalah dia masuk golongan berapa, periode berapa. Untuk Niels Bohr biasanya hanya memprediksi untuk golongan A saja. Ya, kecuali yang mekanika kuantum, dia bisa A dan B yang tadi sih. Yang satu S, 2F, 2P gitu ya. Oke, berarti di sini 1, 2, 3. Ternyata kulitnya ada 3. 3 ini adalah kulit masuknya ke periode 3. Golongannya yang mana? Yang ini, yang kulit pada elektron pada kulit terakhir. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terakhir. Sebanyak berapa? 4. Jadi golongannya 4. Harus menggunakan huruf kapital seperti ini ya, karena kalau bukan kapital nanti salah. 4A. Periodenya 3, golongannya yang 4A. Oh ini nih yang 4A, ini 4B. C. Ya. Oke. Kita lanjut di soal berikutnya. Soal berikutnya di nomor 23. Pada senyawa berikut yang mengandung jumlah atom paling banyak adalah yang mana? Jadi jumlah atom paling banyak kita lihat satu-satu ya. Kita lihat di sini, PB-nya ada 1, S-nya 1, PB-nya 1, S 1. O-nya 4 tambah 4 berarti 1 tambah 1 2 tambah 4 6. Ada 6 atom. Kita cek yang B. C-nya 1, O-nya 1, 1 tambah 1. N-nya jangan lupa, N di sini dikali 2. 1 dikali 2 berarti 2 N-nya. Ditambah H-nya 2, tapi jangan lupa kali ke luarnya. Jadi tadi N-nya dikali 2 ya, jadi jumlah nitrogennya 2 atomnya. H-nya 2 dikali kedua ini, jadi H-nya ada 2 kali 2 4 ditambah 4. 1 tambah 1 2 tambah 2 itu 4 tambah 4 8. Masih lebih banyak yang B. Kita cek yang nomor C. Al-nya ada 2 buah, ada 2 buah Al. S-nya jangan lupa kali ke sini. Jadi S-nya 3, O-nya juga 4 dikali 3, jadi 12. 2 kali 3 5 tambah 12 17. Masih banyak yang C nih jumlah atomnya. Kita cek yang D. Ca-nya ini atom kalsium atau Ca1. Atom karbon yaitu C aja 1. Atom oksigennya ada 3 tambah 3. Jadi ini 5 ya. Oke, H-nya 1, Cl klorida itu tambah 1. O-nya ada 4 tambah 4. Ini jadi 6. Maka jumlah atom paling banyak adalah di nomor yang 17 ini, yaitu C. Kita lanjut ke nomor 24. Kita turunin lagi ya. Ini sebentar. Nah, kita 24. Oke. Perhatikan beberapa ion berikut ya, 1 sampai 5 ada Ca2+, Na+, Li, F-, O2-. Atau O-2 sama ya. Di antara beberapa ion tersebut yang merupakan kation ya. Jadi kation adalah atom yang bermuatan ion positif. Nanti kalau anion ini kita hapus dulu. Kalau nanti anion berarti kebalikannya. Anion itu ion yang bermuatan negatif. Nah, kita cari yang muatannya positif seperti ini. Berarti ini yang positif adalah kation, betul. Ini kation, betul. Li ini atomnya netral, tidak bermuatan ya. Ini dia netral ya, bukan kation. F-, F- ini adalah muatannya negatif, jadi anion. Ini juga O2-, ini anion juga. Maka yang merupakan kation berarti 1 dan 2, berarti yang A ya. Kita lanjut ke soal terakhir di nomor 25. Berikut ini yang merupakan model atom menurut Niels Bohr.
Kalau A ini model atom dari Dalton, ya, seperti yang telah kita bahas. Kalau ini adalah inti atom, terdiri dari proton sama neutron dan dikelilingi oleh awan elektron. Ini kemungkinan adalah mekanika kuantum. Ya, mekanika kuantum. Kalau seperti Rotiki-Smith ini adalah Thomson atau model atom Thomson. Nah, ini adalah Niels Bohr. Jadi ada inti atom, ada kulit yang pertama K, L, M, N dan seterusnya. Jadi dia ada kulit pertama, kedua, ketiga, ini adalah Niels Bohr. Nah, ini udah dapet jawabannya yang D. Kalau yang E ini model atom dari Rutherford, ya, Rutherford. Seperti itu. Berarti ini juga salah. Oke, semoga ini penjelasannya bisa mengerti ya.